Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Asti Febriza di Belajar Online bersama Asti Febriza alias Bubaf. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai turunan hidrokarbon bagian 2 ya. Kemarin kita sudah membahas secara umum mengenai turunan hidrokarbon. Nah, sekarang kita membahas lagi secara khusus mengenai alkanol alias alkohol dan alkoksi alkana ya, alias ether ya. Kita bahas dulu yang pertama. Mohon maaf ya ini. Oke. Yang pertama yang kita bahas adalah kita bahas yang pertama adalah alkanol. Kita bahasnya langsung sekaligus ya. Alkanol dan alkoksi alkana. Oke, sekarang kita masuk yang pertama adalah aturan yang A, yaitu aturan penamaan IUPAC alkohol. Itu untuk penamaannya ya. Satu, penamaan itu didasarkan atas rantai utama dan diberi akhiran. Kalau alkohol berarti akhirannya ol ya, ol. Nah, gugus alkohol dianggap sebagai cabang. Selanjutnya yaitu posisi cabang pada posisi cabang dan gugus alkoholnya ya. Posisi cabang dan gugus alkohol. Nah, di sini itu ditentukan dari penomoran rantai utama. Oke. Dimana di sini penomoran itu dilakukan sedemikian rupa sehingga dimana ya, ini saya buat ditambahkan dimana ya gugus alkohol itu memiliki nomor kecil. Ya, itu dia. Kemudian ini nama secara IUPAC. Nah, yang kedua bagaimana secara trivialnya? Aturan penamaan trivial ya. Tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa kalau pada penamaan trivial kita menentukannya baik itu dari segi letak gugus fungsinya ataupun berdasarkan biasanya ya itu berdasarkan letak gugus fungsinya ya. Apakah itu letaknya di atom C primer, posisi primer, sekunder, neo ya, iso. Nah, ataupun juga berdasarkan suku-suku homolognya. Itu kalau pada atom kalau atom C1 itu form ya. Yang kedua itu aset. Nah, contoh kayak asam karboksilat. Kalau yang kedua kan asam asetat tuh. Nah, itu nama trivial aset kan, karena ada 2 atom C-nya seperti itu ya. Nah, sekarang kalau pada nama trivial alkohol ini ya, itu yang pertama ya, penamaan didasarkan atas gugus alkil sebagai cabang ya. Di sini gugus alkil sebagai cabang seperti itu. Kemudian
cabang gugus alkohol ya. Pasti itu gugus alkohol. Yang kedua yaitu penamaan ditulis ya, penamaannya itu ditulis sebagai alkil alkohol. Sebagai alkil alkohol seperti itu. Oke, kita langsung lanjut ke contoh ya. Contohnya misalnya nama trivialnya itu ini ya. Misalnya contoh 1 CH3OH. Ini nama IUPAC-nya. Apa nama IUPAC-nya? Ini nama IUPAC-nya kan metana nih. Berarti metanol. Akhirannya diganti dengan ol. Karena di nomor 1 berarti tidak disebutkan ya metanol saja, kecuali kalau dari posisi atom 2 berarti 2 etanol misalnya. Oh, enggak ada ya etanolnya, 2 propanol misalnya gitu ya. Kemudian nama trivialnya apa? Nah, nama trivialnya ini namanya tadi apa? Alkil alkohol, berarti ini metil alkohol. Namanya adalah metil alkohol. Seperti itu. Ini ya, alkil alkohol. Ini namanya adalah namanya metil alkohol. Alkil alkohol. Kemudian contoh yang kedua. Ini baru contoh yang sederhana ya. Kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua misalnya ini yang saya buat ada cabangnya nih. CH3, CH2, CH-OH, CH2, CH3. Nah, ini kalau secara IUPAC itu namanya apa? Nah, tetap kita lihat dulu ya posisi dari OH-nya di nomor berapa. Otomatis ini karena rantai terpanjangnya tetap kita tentukan rantai terpanjangnya ya. Lurus saja, karena tidak ada cabang ini. Tidak ada cabang metilnya maksud saya. Nah, ini posisinya di mana? OH-nya bisa dari kiri, bisa dari kanan. Kebetulan dia di tengah-tengah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini nama IUPAC-nya apa? 3 ini kan? 3 apa? 1, 2, 3, 4, 5 pentana. Pentana berarti jadi pentanol. Seperti itu. Itu IUPAC. Bagaimana dengan trivialnya? Trivial. Untuk trivialnya kita bisa lihat di sini. Trivialnya tadi saya sudah mengungkapkan pada pertemuan sebelumnya ya. Ada apa namanya itu? Letak-letak ya. Ada letak-letaknya. Ini kira-kira letaknya di mana ini? OH-nya ini. Letaknya pada atom C sekunder ya. Ini atom C sekunder kan? CH. Oh, bukan ya. Ya, ini adalah terletak pada atom C sekunder. Karena ini asalnya dari CH2 ya. Nah, maka ini namanya sek-pentil alkohol. Sek-pentil alkohol. Seperti itu. Selanjutnya soal nomor 3. Soal nomor 3 misalnya itu saya buat apa ya? Kita buat contohnya adalah ini ya, yang agak lebih kompleks. CH3C, CH3, CH3, CH2OH. Nah, coba perhatikan di sini ya. Tadi saya sudah mengungkapkan pada pertemuan sebelumnya, di mana jika posisi atom C-nya ini kan sekunder, berarti ini secara IUPAC dulu ya, mohon maaf. IUPAC dulu kita bahas. IUPAC berarti di sini kita buat cari rantai utamanya. Rantai utamanya tetap 1, 2, 3 ya, lurus saja ya, karena ke atas ke bawah pun sama 1, 2, 3. Jadi kita buat rantai utamanya dulu. Ini adalah rantai utamanya. Oke. Kemudian kita beri nomor yang paling dekat dengan
gugus fungsi 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kemudian apa namanya di sini? Namanya adalah posisi 2 itu apa? Ada dimetil ya, 2,2 dimetil. Sudah paham semua nih ya dari mana datang metil? Karena ini cabangnya di nomor 2 itu ada 2. Seperti tadi alkana ya. 2,2 dimetil apa? Ini ada 1 kan? Dimetil 1. Ada berapa? 3. 1 berarti 1 propanol. Propanol. Oke. Bagaimana dengan nama trivialnya? Nama trivialnya tadi saya sudah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jika dia terletak pada atom C sekunder maka namanya sek gitu ya. Posisi ada posisi primer, ada sekunder, ada tersier, ada iso. Nah, kalau yang seperti ini posisi apa kira-kira? Masih ingatkah? Yang tadi? Ini adalah posisi neo ya. Ini posisi neo yang seperti ini. Ya, posisi neo. Sehingga nama trivialnya apa? Nama trivialnya adalah neo apa? Ada berapa ini jumlah C-nya? 1 2 3 4 5. Berarti namanya neopentil alkohol. Seperti itu. Nah, ini untuk tata nama senyawa alkohol. Bagaimana dengan aturan penamaan untuk alkoksi alkana? Kita lanjut ya. Berikutnya adalah alkoksi alkana. Alkoksi alkana atau kita kenal juga dengan istilah ether ya. Ya, di sini ROR ya. Itu memiliki aturan penamaan sama tadi baik itu secara IUPAC ataupun baik secara yang pertama itu kita bahas tentang penamaannya secara IUPAC ya. Penamaan ada yang pertama itu IUPAC. Nah, di mana di dalam penamaan IUPAC ini ya, itu didasarkan atas gugus karbon di sekitar gugus ether ya. Di mana yang pertama itu adalah rantai utama adalah gugus karbon terpanjang. Rantai utamanya dulu ya. Rantai utama adalah gugus karbon terpanjang. Kemudian yang kedua, gugus karbon yang lebih pendek dianggap cabang. Dianggap cabang dan diberi akhiran oksi. Seperti itu ya. Baru yang kedua itu secara yang kedua itu adalah ini penamaan ya. Berikutnya adalah posisi cabang dan gugus ether. Kan yang kedua. Yang C-nya posisi cabang dan gugus ether itu ditentukan dengan penomoran rantai utama. Selanjutnya penomorannya itu dilakukan sedemikian rupa sehingga penomoran gugus ether itu memiliki nomor yang paling kecil, memiliki nomor kecil. Nah, seperti itu ya. Jadi hampir mirip dengan yang tadi ya.
Kemudian bagaimana dengan gugus eternya? Ya, gugus eter itu selalu ditulis paling awal daripada cabangnya. Ya, berikutnya gugus eter ditulis paling awal daripada cabang. Nah, ini untuk IUPAC. Bagaimana dengan trivial? Yang kedua secara trivial. Kalau secara trivial ya, itu yang pertama ini sama ya, didasarkan atas gugus karbon yang terdapat pada sekitar gugus ether, yaitu ini diurut ya. Penamaan gugusnya itu diurut berdasarkan abjad. Nah, ini juga berdasarkan abjad itu sebelum diberi indeks. Indeksnya apa saja tadi? Ada sekunder ya, ada sek, ada sekunder ya, ada tersier, ters, ada iso tadi kan ya. Kemudian ada neo, seperti itu. Sesuai dengan nama gugus alkil di sekitar gugus ether sebagai alkil ether. Ini ya. Sebagai alkil ether. Oke, lanjut. Kita lanjut contoh. Contohnya, misalnya ya, di sini saya kasih 2 contoh saja. Misalnya ini CH3O, CH2, CH3, CH3. Nah, sekarang kita beri nama IUPAC dulu. IUPAC ya. IUPAC. Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Tadi pada IUPAC kita tentukan rantai utama, di mana gugus karbon terpanjang itu menjadi rantai utamanya. Kita lihat, ini kan ada gugus fungsi O, di kirinya ada R, di kanannya ada R. Jadi sama-sama ada gugus alkilnya. Nah, sekarang kita lihat mana yang paling panjang kira-kira. Yang paling panjang sebelah kiri atau sebelah kanan O? Ya, jadi yang di sebelah kanan O, ya. Kalau di sebelah kanan O berarti kan ini nih. Ini sebagai rantai utamanya. Nah, ini yang terpanjang. Oke. Karena ini yang terpanjang berarti ini sebagai rantai utama. Tadi kalau pada penamaannya itu ya. Penamaannya bagaimana? Kalau yang paling pendek dianggap sebagai cabang, diberi akhiran oksi. Nah, ini cabang. Ya. Ini sebagai cabang. Karena ini metil, maka akhirannya kan dikasih oksi. Maka ini pasti cabangnya adalah metoksi. Sehingga namanya apa? Karena O di sini posisinya itu ini di posisi 1 ya, CH3 yang posisi 1, maka cabangnya kita tulis namanya dulu, berarti 1 metoksi namanya ya. 1 metoksi. Nah, ini ada cabang lagi. Ada cabang lagi pada rantai utamanya. Maka di sini kita cek ya. Kita cek lagi cabangnya ini ya. Ini ada cabang lagi. Nah, kebetulan cabangnya ini pada nomor berapa? Terdapat pada nomor 2. Kita hitung dari sini. 1 2 3, berarti pada nomor 2. Maka di sini namanya jadinya apa? Ya. Ini ada cabang, berarti kita tulis dulu cabangnya. 2 metil apa? 1 2 3 propana. Ini namanya, ya. Jadi nama cabangnya dulu alkoksi alkana. Nama alkoksinya dulu, setelah itu baru nama alkananya. Dikarenakan pada nama alkana ini ada cabang, maka sebutkan juga cabangnya. Oke. Ini baru IUPAC. Berikutnya kita nama trivial.
Nama trivial pada nama trivial tadi penamaannya itu adalah alkil ether. Kita lihat ya namanya. Nah, di sini penamaan gugus diurut berdasarkan abjad sebelum diberi indeks. Kita lihat di sebelah kiri ini apa? Di sebelah kiri ini metil. Di sebelah kanan ini apa? 1, 2, 3, 4. Berarti butil kan? Ya. Jadi kita buatnya bukan 2 metil propil ya. Kan sini alkil ether, tapi kita hitung jumlahnya. Kita lihat ini kan iso nih. Iso. Masih ingat yang sebelumnya? Posisinya. Posisi dari O ini itu pada iso. Ini bentuknya seperti iso kan? Sirip ikan. Berarti ini namanya iso apa? 1, 2, 3, 4. Iso butil. Nah, sebelum dikasih iso, kan berarti B, butil ya. Berarti butil itu B. Sedangkan ini metil. Duluan mana? B atau M? Berarti B. Maka isobutilnya dulu. Namanya adalah isobutil metil ether. Nah, ini namanya. Nama untuk trivialnya. Oke, kita bahas soal yang kedua. Ini soal 1. Soal yang kedua yaitu misalnya lagi CH3, CH2O, CH3, CH3. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat yang paling panjang. Di sini 2, di sini 3. Berarti yang paling panjang adalah ini kan. Nah, sebelah kanan lagi. Ini yang paling panjang. Oke, ini terpanjang. Ini terpanjang. Kemudian yang ini adalah yang terpendeknya. Yang terpendek berarti kita kasih nama alkoksi. Ya, diberi akhiran oksi. Karena ini etana berarti jadinya etoksi. Oke. Nah, maka namanya apa? Ini kan 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang etoksi ini posisinya di nomor berapa? Nah, O ini coba lihat. Di rantai utama ya. Ini kan baik dari kanan ataupun bawah 1, 2. Kan 1, 2. Berarti di nomor 2 cabangnya. Maka ini namanya ya. Ini kan tadi karena di nomor 1 ya. 1, 2, 3. Berarti ini tidak kita tuliskan, makanya 1 metoksi. Kalau ini 1, 2 berarti di nomor 2. 1, 2 atau dari satunya dari sini juga boleh ya, 3. Maka di sini namanya secara IUPAC ya. Secara IUPAC berarti namanya apa? Kita tulis dia di posisi 2 berarti 2 kok metoksi pula ya. 2 etoksi. Nah, 2 etoksi apa ini? 2 etoksi propana karena 1, 2, 3. 2 etoksi propana. Nah, secara trivialnya apa? Secara trivialnya kita lihat lagi. Tadi secara trivial kan alkil ether. Nah, alkilnya kita lihat. Alkilnya ini apa? Etil kan? Etil. Yang ini propil kan? E sama P duluan mana? Duluan E daripada P. Sehingga yang E ya, itu berarti duluan kita tuliskan. Ya, berarti dia kan alkil. Etil berarti ini ya. Kita buat namanya sebagai etil. Nah, kemudian apa lagi? Ini kan 1, 2, 3. Propil. Etil, propil, ether. Seperti itu. Oke. Nah, itu dia. Oh, bukan propil ya, karena ini coba lihat. Mohon maaf, ini salah nih. Apa yang salah? Bukan etil, propil, ether, tapi etil. Ini, ayo coba posisinya apa ini? Si O ini pada sekunder kan? Atom C sekunder. Seknya tinggal sek, propil, sekunder propil, ether. Ya. Sekunder propil ether. Kenapa dia sekunder propil ether? Karena letaknya pada atom C sekunder. Propil ether.
Nah, kalau ini kan tadi iso, pada posisi iso, dia isobutil, dia tetap pada nomor 1, berarti kan 1 isobutil metil ether, kan begitu ya. Nah, karena ini kalau ini etil duluan. Nah, kenapa sek propil? Karena dia pada atom C sekunder, si O ini terikat pada atom C sekunder. Kalau ini kan enggak, tetap hanya pada atom C langsung ya, pada atom C primernya. Oke, gitu ya. Bisa dipahami ya kira-kira? Nah, ini dia untuk tata nama senyawa alkoksi alkana. Sekarang kita akan bahas mengenai isomer. Nah, kita bahas mengenai isomer. Isomer. Yang kita bahas yang pertama adalah ya. Yang pertama itu adalah isomer rantai. Apa itu isomer rantai? Yaitu dua buah rumus bangun memiliki rumus molekul yang sama. Saya buat RM saja ya. RM yang sama, rumus molekul yang sama, namun rantai utamanya berbeda. Atau di sini alkanol atau gugus alkil berbeda. Ini untuk alkoksi alkana. Oke, contoh isomer rantai ya. Kita bahas ke contoh langsung. Contohnya apa? Yang pertama misalnya adalah seperti ini. Ini contoh yang untuk alkohol dulu ya. C C C C C C. Oh, bentar. Bukan seperti ini. Ya. Tentukan isomer rantai dari C7H16O seperti itu ya. Ini isomer rantainya ya yang ditanya ya. Nah, ini bisa kita buat lurus dulu berarti ya. Kita buat di sini posisinya itu ya, dimana rumus yang sama namun rantai utamanya berbeda, rantai utamanya saja berbeda, tapi posisi OH-nya tetap sama ya. Di sini berarti bisa kita buat jawabannya yang ini. Yang pertama kita buat lurus dulu. C-nya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru OH. Nggak apa-apa nggak saya tulis hanya ya. Kemudian ini yang pertama. Yang pertama ini, oke, di sini rantai utamanya C7. Ya. Oke. Yang kedua. Yang kedua isomernya ini bisa kita buat seperti ini. Jadi rantai utamanya kita buat aja 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini lagi C-nya. OH-nya tetap di sini. Berarti ini rantai utamanya C6. Kemudian ada lagi yang ketiga. Bisa juga kita buat begini. C, kita tarik lagi satu ya. Nah, kita pindahin lagi satu. Tadi kita ambil satu, kita jadikan cabang. Ini kita ambil lagi satu, kita jadikan cabang. C, OH. Ini rantai utama
C5. Bisa lagi nggak kira-kira? Bagaimana kalau rantai utamanya C4, bisa nggak? 1, 2, 3, 4. Kita buatkan di sini satu lagi. Bisa? Nggak bisa. Kenapa? Jadi 5 juga. Kenapa kan? 1, 2, 3, 4, 5 ke atas, ya kan? Atau 5 ke bawah. Nggak bisa. Hanya ada 3 rantai isomer rantai. Seperti itu. Ini untuk alkohol. Ya. Bagaimana dengan ini alkohol ya? Untuk alkanol. Yang pertama untuk alkanol dulu. Saya buat saja di sini. Ini untuk ini alkanol. Berikutnya kita buat untuk alkoksi alkana. Bagaimana isomer rantainya? Ya, contoh ya. Alkoksi alkana contohnya, misalnya contohnya tentukan isomer rantai dari C5H12O. Nah, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Sama seperti tadi, kita buat dulu. Oh, ini namanya belum ya? Namanya apa ini? Ini lupa penamaannya. Namanya ini yang pertama apa? 1 heptanol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 5 metil. 5 metil apa? 5 metil 1 heksanol. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 3,4 dimetil 1 pentanol. Nah, yang ini kembali ke sini ya. Yang pertama berarti jawabannya apa? Jawabannya kita buat dulu rantai utamanya memanjang saja. Otomatis karena ada O di sini kita buat saja C-nya 1 ya. Rantai cabangnya 1. 1 karena 5 berarti 1, 2, 3, 4. Udah, berarti ini rantai utama 4 ya. C4. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Rantai utama ini loh. Bukan termasuk ini ya. Nah, ini namanya apa? Namanya, penamaannya kan berarti ini 1, 2, 3, 4. Berarti kan di 1. Berarti 1 metoksi, karena lurus saja, metoksi butana, alkoksi alkana. Oke, yang nomor 2. Nomor 2 apa kira-kira? Kita tambahkan lagi cabangnya di sebelah sini satu lagi. Bisa nggak? Kalau kita tambahkan lagi cabangnya di sini satu lagi, kira-kira bagaimana? Bisa atau tidak? Nah, tidak. Kenapa? Karena tadi ini coba. Kalau isomer rantai ya, isomer rantai untuk alkoksi alkana itu ya gugus alkil berbeda. Alkilnya yang berbeda. Alkil itu yang mana ya? Alkana tadi kan. Berarti ini ya yang berbeda. Berbeda bentuknya seperti apa? Bentuknya misalnya seperti ini misalnya ya. Ini bisa kita buat masih sama C-nya di sini ya. 1. C-nya alkoksinya 1. Oh, kita buat kayak tadi. Ada yang sekunder gitu loh. Ada yang sekunder. Nah, sekunder kan berarti ada C seperti ini kan. Berarti ini rantai utamanya, karena kan berbeda nih, dia rantai utama. Ingat, kenapa tidak ini? Kita tidak pindahkan ke sini karena rantai utamanya kan ini. Jadi ini yang saja dimodifikasi, yang ini nggak boleh dimodifikasi seperti itu. Berarti rantai utamanya adalah C3. Seperti itu. Ini contoh ya, contoh. Nanti bisa dimodif lagi. Ini dulu yang kita selesaikan satu persatu. Nanti kalau saudara ingin membuat lagi isomer rantai yang lain dengan ininya 2, ininya 3, boleh ya. Tapi dia alkananya yang perlu dilihat. Nah, ini rantai utama C3. Kemudian ini apa namanya?
namanya adalah di sini 1 metoksi, tetap 1 metoksi ya. 1 metoksi 2 metil propana. Oke. Berikutnya yang ketiga. Ketiga itu adalah sama alkoksinya, tinggal posisinya aja berbeda. Seperti ini. Nah, nanti di sini ini berarti rantai utamanya apa? Rantai utamanya 1 2 dan masih 3 ya, 1 2 3 atau 1 2 3. C3. Oke, ini namanya apa? Namanya 2 metoksi. Kenapa 2? Karena ini nomornya 1 di sini, 2 3 atau 1 2 3 gitu ya. 2 metoksi itu namanya 2 metoksi. Ini tadi ya, 1 2 3. 2 metoksi di posisi berapa ini? Posisi 2 kan? 2. Oh ya, ini 2 metil, ini cabang dulu ya. 2 metoksi, 2 metil propan. Seperti itu. Oke, berikutnya ada isomer posisi. Tadi sudah isomer rantai, sekarang kita masuk ke isomer posisi. Isomer posisi berarti dua buah rumus bangun yang memiliki rumus molekul yang sama, namun nomor gugus fungsinya berbeda. Di sini isomer fungsi ini nomor dari gugus fungsinya berbeda. Seperti itu, ya. Nah, contoh untuk alkohol ya, pada alkohol. Contohnya, misalnya 3 pentanol itu isomernya ya, memiliki isomer seperti apa? 3 pentanol itu berarti kan C5H12O begitu ya. Maka kalau kita buatkan secara umumnya kan seperti ini. 1 2 3 4 5 OH. Kan begitu. Pertamanya, berarti ini sudah 1. Berarti ini namanya 1 pentanol. Yang kedua, kita pindahin lagi OH-nya di posisi kedua. 1 2 3 4 5. Di sini OH-nya. Berarti ini 2 pentanol. Ya. Oh, mohon maaf ya. Ini ada yang salah ini. Oh ya, ini 3 pentanol. 3 pentanol kita tulis dulu. Saya tulis ke atas ya. 3 pentanol itu ininya belum saya tulis. 1 2 3 4 5. 1 2 3. Kan berarti OH-nya di sini. Ini ya yang ditanya ya. Ini berisomer. Nah. Lanjut. Sudah 1 pentanol, 2 pentanol. Selanjutnya apa lagi? 3 nggak ada ya. Berikutnya yang ketiga, apa lagi? Yang ketiga kita buat cabang. Cabangnya nggak mungkin di sini, tapi di sini. Sini misalnya ya. Cabangnya C C C C OH C misalnya. Ini apa namanya? 1 2 3. Nah, 4. Berarti di sini 3 metil 2 tuh 2 3 4 butanol. Kemudian yang nomor 4 kira-kira apa?
Nomor 4 kita buat isomernya, cabangnya lagi tetap di nomor 1, misalnya di nomor 1 berarti ada C C C C 1 2 3 4 5 OH. Berarti ini apa namanya? 1 2 3 3 metil 1 2 3 4 1 butan. Berikutnya nomor 5, ini bisa kita pindah ke sini. C C OH. 1 2 3 4. Berarti 2 metil 1 butanol. Yang keenam gimana lagi kira-kira? Yang keenam kita pindahin 2 posisinya. Ini pindahin 1 begini ya. C C C C begini. C OH. 1 2 3 4 5. Ini apa namanya? Ini namanya bisa seperti ini. Kita pindahin seperti ini, bisa 1 2 3 4 5. Berarti apa namanya? 1 2, berarti 2,2 dimetil 1 2 3. 1 propanol. 1 2 3. Ya. Kemudian ada lagi? Habis ya sepertinya. Oh, bisa 1 di ya seperti itu. Habis ya sepertinya ya. Ya habis. Itu ada 6 isomernya. Selanjutnya alkoksi alkana. Saya garis. Alkoksi alkana. Misalnya contohnya alkoksi alkana. Pada alkoksi alkana ya, alkoksi alkana itu misalnya contohnya 1 metoksipentana ya. 1 metoksipentana yang memiliki isomer posisi dengan yang mana ya. 1 metoksipentana itu berarti kan C6H14O gitu. Nah, yang ini berarti apa? Ini berarti 1 metoksipentana. Kita cari isomernya, isomer posisinya. Maka kita buat dulu posisinya yang pertama berarti ya. Kita buat posisi pertama lurus saja dengan 1 atom C di pada alkoksinya. 1 sudah, berarti 4 lagi. Seperti ini. Ya, ini 1 metoksipentana. Ini ya. Nah, aduh, ini berarti saya hapus dulu yang ini. Ini bukan nomor 1. Ini memang ini. Berarti kita jawab ya. Kita jawab nomor 1. Satunya ya. Yang pertama isomernya apa? Kan ini nih, 1 metoksipentana. Berarti kita coba memberikan 2. Kita pindahkan 2 posisinya di sini. C C O C C C. Berarti ini kan namanya adalah 1 etoksi 1 2 3. Dia C-nya 6 ya. 1 2 3 4 5. Oh, baru 5 ya. 6. Berarti 1 etoksi butana. Oh, ini tinggal C-nya ya. Kemudian berikutnya nomor 2. Kira-kira apa? Kira-kira kita pindahin lagi. 1 lagi di sini. C C O C C C C. Nah, berarti ini namanya 1 propoksi propana. Seperti itu. Oke, nanti silakan saudara tambahkan lagi penjelasan lainnya ya, mencari isomer lainnya.
ya, sambung mencarinya di rumah nanti. Oke. Berikutnya kita masuk kepada isomer fungsi. Isomer fungsi. Isomer fungsi ini ya adalah dua rumus bangun yang berbeda ya, RM-nya sama, rumus umum yang sama ya, rumus umum sama, namun homolognya berbeda atau gugus fungsinya berbeda. Nah, kira-kira tadi ini ya udah kita pasangkan, berarti contohnya ya isomer fungsi ini contohnya rumus molekul misalnya C5H12O itu berisomer fungsi apa saja? Alkohol berarti ini kan. Berarti satu isomer fungsinya adalah C 2 OH. Kita bubuhkanlah di sini biar pas ya. CH2 kita tambahkan H-nya. Nah, ini kan 1 pentanol. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan hanya ada 6, 9, 1, 2, 8, tambah 3, 11, 12. Benar ya. Yang kedua, berisomer fungsi dengan apa? Gugus fungsi yang berbeda, yaitu berarti ini di ether ya. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan masih sama nih. Ini kan berarti 1 metoksi 1, 2, 3, 4 butana. Nah, ini mereka memiliki darah homolog yang berbeda. Yang ini alkohol, yang ini adalah alkoksi alkana atau ether. Nah, jadi ini berisomer fungsi ya. Mereka ini berisomer fungsi seperti itu. Oke. Berikutnya isomer optis. Isomer optis itu diakibatkan oleh apa tadi? Ya, kita bahas isomer optis. Isomer optis itu disebabkan karena adanya atom C chiral tadi kan, atom C chiral. Maka kita bisa buat di sini misalnya 2 butanol. Itu memiliki isomer optis. Nah, bagaimana isomer optisnya? Ya, ini berarti ya kita buat isomer optisnya misalnya 2 butanol itu kan CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH OH CH3. Isomer optisnya yaitu bisa kita buat C atom C chiral, berarti kan di sini bisa kita ambil C2H5 ya. Kemudian di sininya bisa kita ambil CH3 misalnya, di sininya bisa kita ambil OH, di sininya H. Nah, dia bisa dicerminkan terhadap dirinya sendiri. Berarti ini H CH3 tadi ya, CH3 C chiralnya H OH C2H5. Ini dia isomer optiknya seperti itu. Oke, demikianlah penjelasan saya untuk part 2, yaitu untuk turunan hidrokarbon, khususnya untuk alkohol dan alkoksi alkana. Kita sambung dengan alkanal dan alkanon ya pada part ketiga. Sampai jumpa kembali di part ketiga. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.